panjenengan sudah menjadi saksi atas kehidupan saya dalam beberapa bulan. Saya tidak bisa sholat sempurna seperti panjenengan semua. Sejak bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan saya hanya duduk dengan sholat di atas kursi. Sebetulnya saya tidak bersabar. Apakah itu akan selama-lamanya? Apakah itu akan terjadi selama-lamanya dalam hidup saya secara pribadi? Saya kadang-kadang iri melihat panjenengan bisa sujud sempurna. Kadang kesabaran saya diuji. Rukuk saja sakit punggung. Kaki untuk berdiri lama sakit. Tetapi persis di bulan Ramadan Allah izinkan saya untuk sujud sempurna. Maka dari situlah saudara-saudara sekalian, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang sangat rahasia ini. Bagi saudara-saudara yang belum optimal menjalankan puasa, belum menjalankan puasa dalam tingkatan yang substansial, yang baru berpuasa dalam tingkatan yang ritual, hanya sekedar berbuka dan sahur bersama, tidak sampai pada pemahaman yang sempurna apa tujuan dari puasa ini. Tujuan puasa adalah pembersihan jiwa. Tidak ada upaya pamer kepada siapapun. Tidak ada upaya untuk merasa paling hebat dari siapapun. Justru di saat-saat seperti inilah kita merasa sebagai hamba yang paling dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sebagai hamba yang tidak pernah punya kelebihan dibanding siapapun. Dari situlah kita merasa banyak kekurangan pada diri kita masing-masing. Kita tahu kita pasti punya kelebihan satu dengan yang lain. Kita tahu kita pasti punya kekurangan satu dengan yang lain. Tapi dari situlah kita diajak oleh Allah untuk introspeksi diri melalui puasa ini. Dan melalui puasa ini pula kita diajarkan untuk menjauh dari sesuatu kekhilafan sekecil apapun, menjauh dari kesalahan sekecil apapun. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauh dari syaitan. Ketika kita mendekat dengan syaitan, pada saat itulah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan selalu membersamai kita. Allah akan selalu melindungi kita. Allah akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita pasti punya pengalaman masing-masing. Pengalaman masing-masing itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita semua manusia ini memang kadang tidak bersabar. Kita semua ini rata-rata tidak bersabar. Tapi dengan puasa ini kita diajarkan untuk bersabar. Bersabar dan bersabar sampai Allah izinkan. Bukankah kita menahan mulai tadi subuh sampai maghrib tiba? Itu adalah latihan bersabar. Dan tidak semua orang bisa mewujudkan itu. Tidak semua orang. Maka kesabaran tingkat tinggi adalah di bulan yang suci ini. Dan kita diuji untuk itu. Kalau kita bersabar untuk sesuatu yang halal, maka selanjutnya kita bersabar untuk sesuatu yang haram. Saya ulangi lagi. Bila kita mampu bersabar untuk sesuatu yang halal, selanjutnya adalah kita bersabar untuk sesuatu yang haram. Bayangkan kalau semua manusia memahami ibadah yang sangat rahasia ini, kita pasti tidak menemukan satu pun orang yang berbuat jahat di sekitar kita. Cuma masalahnya tidak semua orang paham mengenai soal ini.
panjenengan sudah menjadi saksi atas kehidupan saya dalam beberapa bulan. Saya tidak bisa sholat sempurna seperti panjenengan semua. Sejak bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan saya hanya duduk dengan sholat di atas kursi. Sebetulnya saya tidak bersabar. Apakah itu akan selama-lamanya? Apakah itu akan terjadi selama-lamanya dalam hidup saya secara pribadi? Saya kadang-kadang iri melihat panjenengan bisa sujud sempurna. Kadang kesabaran saya diuji. Rukuk saja sakit punggung. Kaki untuk berdiri lama sakit. Tetapi persis di bulan Ramadan Allah izinkan saya untuk sujud sempurna. Disitulah pelajaran berharga bagi saya. Kesabaran itu memang tidak mudah. Di saat seperti itu Allah izinkan di bulan yang sangat suci, dan saya diperintahkan untuk penyucian jiwa. Dan kita semua diperintahkan untuk penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Dan itu kita bertarung pada diri kita sendiri. Peperangan dahsyat adalah melawan jiwa kita sendiri. Dan itu adalah peperangan yang sangat besar. Dari situlah Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat seperti ini kita melebur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat-saat seperti ini kita menghilangkan semua khilaf dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya di awal Syawal besok kita melebur kesalahan dan kekhilafan kita di hadapan manusia. Pada saat itulah kita dibersihkan sesuci-sucinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Berbahagialah jika kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Semua kita kembali kepada Allah dengan sebersih-bersihnya. Itulah semua dambaan kita semua. Dan itulah dambaan setiap orang. Sehingga kita dipanggil dengan ungkapan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah panggilan yang sangat-sangat mesra dari Allah kepada kita. Dan itu sebagai pembeda ketika Allah berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau kita dipanggil Allah dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita adalah orang-orang yang spesial. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang menjalankan puasa ini benar-benar menjadi orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat-saat seperti inilah marilah kita optimalkan 2 hari yang sangat singkat ini, waktu yang mustajabah ini, untuk mendoakan semua keluarga kita, untuk mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan diri kita pribadi. Doa yang sangat khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meninggalkan Ramadan. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mungkin sesingkat ini yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua.